Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Basuki Utomo Channel. Kali ini saya ingin meneruskan pembahasan yang kemarin terkait Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Sebenarnya saya malas membahas beliau, tetapi nyatanya memang beliau selalu ingin menjadi trending topik. Jadinya beliau selalu membuat kritikan atau nyinyiran yang sifatnya itu ingin ditanggapi oleh kita ini, ditanggapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebenarnya arah dari nyinyiran beliau sudah bisa kita tebak. Beliau ingin mengangkat pamor Partai Umat dengan cara-cara yang beliau yakini akan berhasil. Padahal kesan yang kita dapatkan, beliau sepertinya ingin merendahkan dirinya sendiri, ingin merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya. Terus apalagi tujuan beliau kalau bukan itu? Karena yang saya pahami, orang yang selalu ingin dibicarakan biasanya berbuat aneh-aneh. Jadi mencoba untuk menentang arus, sekalipun hasilnya para netizen itu tidak malu-malu lagi untuk menghujat beliau. Padahal budaya kita, budaya ketimuran, kita itu inginnya menghormati orang yang lebih tua. Tentunya dari faktor usia, beliau lebih tua dari kita. Tetapi kalau sudah masuk ke dunia medsos, tentunya tua dan muda sudah tidak ada batasannya lagi. Kalau memang yang ditampilkan itu adalah sebuah kritik atau nyinyiran yang tidak masuk akal, tentunya akan banyak tanggapan dari netizen yang tentunya tidak lagi menghormati beliau sebagai tokoh nasional. Karena para netizen juga mempunyai kriteria tertentu bagi mereka yang melakukan kritik atau nyinyiran. Tentunya ya harus berbasis realita yang ada, tidak hanya sekedar nyinyir, supaya logika kita berjalan. Tentunya kita juga mempunyai kemampuan untuk menebak, untuk memprediksi kritik dan nyinyiran ini muaranya mau kemana sebenarnya. Apa hanya sekedar
ingin mendapatkan like, ingin ditonton, atau seperti yang saya katakan tadi, ingin menaikkan pamor partai umat yang sebenarnya sejak dari awal didirikannya sampai ke belakang ini banyak sekali tokoh-tokoh dari partai umat yang mundur. Dari situ saja kita dapat membaca apa penyebab dari mundurnya mereka. Seharusnya kalau memang partai ini betul-betul ingin menyuarakan kepentingan rakyat, ingin menyuarakan hati nurani kita, tentunya kita sudah punya dasar yang kuat, punya basic yang kuat, bahwa dengan kita tetap bertahan di partai tersebut, tentunya ini adalah suatu perjuangan yang suci, perjuangan yang amanah, didasari dengan niatan untuk membantu rakyat, menyuarakan aspirasi rakyat dengan sebaik-baiknya. Tetapi saya pikir mungkin tidak begitu. Mereka hanya ingin mencari panggung dengan mendirikan sebuah partai, hanya ingin tetap dianggap eksis, yang nyatanya keeksisan mereka itu sampai saat ini, terutama untuk pendirinya Profesor Dr. Amin Rais, tidak ada manfaatnya sama sekali selama beliau masih bersikap kekanak-kanakan. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena dari hari ke hari setelah kita amati, beliau tidak menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih dapat menghargai orang lain, orang yang akan membawa bangsa ini mencapai puncaknya di suatu saat kelak. Tetapi yang saya rasakan hanya beliau ini sepertinya tidak menyadari bahwa semakin tahun usia kita tidak semakin muda. Kita semakin tahun bertambah tua, dan tentunya menjadi orang tua itu tidaklah mudah. Harus sikap-sikap sebagai orang tua kita tanamkan betul kepada diri kita, sehingga bisa menjadi contoh dan menjadi tauladan bagi anak cucunya yang lain, lebih-lebih bagi bangsa ini secara keseluruhan. Kita juga berharap tidak hanya sekedar tua secara usia, tetapi kita juga punya kematangan-kematangan, baik dalam hal berpolitik, dalam hal bersosialisasi, dalam hal menyampaikan pendapat. Tidak hanya sekedar jeplak, tidak hanya sekedar nyinyir, dan tentunya hal-hal seperti itu tidak tiba-tiba dapat kita kendalikan dengan baik, karena semuanya juga butuh belajar, butuh pemahaman. Tidak semua apa yang kita bicarakan ini orang lain suka. Tidak. Tetapi kita berharap
bahwa apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi kita semua. Menjadikan kita lebih dewasa, lebih mengerti adab, lebih mengerti sopan santun. Dan tentunya hal itu bukanlah perkara mudah. Karena membangun karakter itu bukan tiba-tiba kita menjadi seseorang yang berkarakter, tapi dari awal kita mencoba menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sampai akhirnya suatu saat nanti Allah memberikan husnul khotimah kepada kita pada saatnya kita tutup usia. Harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri, lebih-lebih bagi Pak Amin Rais. Marilah Pak, Bapak usianya sudah sepuh dan tentunya banyak hal yang lebih positif, yang lebih baik yang Bapak lakukan untuk bangsa dan negara ini. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalam.